Shalom Jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya di atas. Yang bersukacita hari ini boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita menundukkan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Yesus. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Lagu ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita menyembah Tuhan. Jesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku hormat akan Engkau. Ku bersyukur. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jemaat pujikan, ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu hari ini yang selalu membaharui hidup kami. Berkat-Mu yang selalu melimpahi setiap pribadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu. Karena Engkau sangat cinta pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kami mohon dengan kasih Ibu Grace untuk membuka ibadah kami pada hari ini dalam doa. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengagumi Engkau. Engkaulah Allah yang kami sembah.
Engkaulah yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Kami ada saat ini karena Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mengikuti rangkaian ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Mulai dari awal hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menolong kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh dipulihkan Tuhan. Kerinduan kami akan Tuhan boleh dipuaskan. Dan kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami. Kami serahkan Tuhan para pelayan Tuhan yang akan melayani pagi hari ini. Engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu. Dan setiap kami juga boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan. Sehingga kami juga boleh diubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan juga menyertai mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai semuanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita katakan, amin. Sudah capekkah berdiri Bapak Ibu semuanya? Belum, puji Tuhan, haleluya. Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya di atas. Katakan haleluya. Kita akan pujikan datanglah dan bertahta. Kita akan menyambut Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Bapak Ibu percaya mujizat Tuhan terjadi di tempat ini? Haleluya. Kita akan pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan memujikan nama Tuhan. Kita akan permuliakan nama Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Kita tepuk tangan. Sama-sama Bapak Ibu angkat tangannya di atas. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, is our God, great is our God. Haleluya. Sudah panas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Sudah panas? Belum? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yang masih semangat boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya. Kita akan pujikan denganmu Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita berjalan bersama-sama dalam kasih. Ada amin? Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita pujikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Yesus pegang hidupku. sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita buka hati, kita buka pikiran kita, seluruh hati kita untuk tertuju hanya pada Tuhan Yesus saja. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini hati kami.
Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelumku Tuhan, sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendak-Mu. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kita akan pujikan lagu ini dari awal. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendak-Mu. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ini hati kami Tuhan, ini seluruh hidup kami serahkan hanya dalam tangan-Mu yang kudus, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni semua kesalahan yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang menyucikan setiap pribadi dalam hidup kami. Mungkin masa lalu kami yang kelam
setiap pergumulan kami yang sangat menyulitkan kehidupan setiap kami Tuhan. Tapi kami percaya dalam nama Yesus pasti ada masa depan yang penuh harapan, masa depan yang terjamin, masa depan yang cerah Tuhan, masa depan yang Tuhan janjikan pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat katakan, tak kusangka Sejak dulu Kau menunggu hidupku, ini hidup kami Tuhan, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakmu, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan kor ini dengan berdiri bersama-sama dan katakan, ya Tuhan, Aku sangka ya Tuhan, sejak dulu kami sadar Tuhan, Kau Engkau menunggu kami, hidupku, Engkau selalu sabar terhadap di kami. altar Kasih-Mu nyata dalam hidup ku ini Tuhan. sadari Mari Tuhan, selama ini Kau menanti. Kau tetap menanti kami, Ku akui ya Tuhan. semua dosaku, Kami datang, ku lepas kehendakmu, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. kami datang dengan kerendahan hati kami Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sambil kami terus mengintrospeksi kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau yang ada di tengah kami. Engkau yang akan berbicara kepada kami, agar kami terus boleh berjalan. Kami boleh terus, Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu setia, kasih-Mu panjang sabar, dan Kau terus menanti kehidupan kami, agar kami boleh terus berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah, Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Akan Kau Tuhan akan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua saudara siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk kembali.
Shalom. Terpuji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh beribadah. Dan saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, dia akan berbicara. Saudara, di dalam selama bulan ini, bulan pertama di dalam tahun 2026 ini, kita sedang diajak oleh Tuhan untuk berjalan dalam suatu rangkaian pelajaran iman. Perjalanan iman yang sangat indah. Masih ingat pada minggu yang pertama tanggal 4 kita berbicara soal Ebenezer. Yang artinya sampai di tempat ini saya sadar, saya memahami sampai saat ini kalau saya boleh hidup, kalau saya boleh berada di tempat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Itu luar biasa. Penyertaan Tuhan malah mengikuti dan membimbing saya sehingga saya tidak takut dan saya tidak khawatir menghadapi masa depan. Kalau Tuhan sudah memimpin pada waktu yang lampau, Tuhan akan memimpin pada masa yang akan datang. Itu sebabnya minggu yang kedua Tuhan mengingatkan kita kepada pernyataan Yosua, aku dan seisi rumahku mengingat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan ini kepada aku dan keluargaku. Maka aku memutuskan apa? Aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan menjadi pilihan atas hidupku. Saudara, silakan. Lingkungan, kondisi bisa berubah. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan tetap memilih Tuhan. Nah, itu sebabnya pada minggu ketiga, minggu yang lampau ketika saudara mengikuti ibadah, saudara akan mengingat bagaimana Tuhan harus menjadi raja atas hidup kita. Tuhanlah penguasa atas kehidupan kita. Wah, luar biasa. Itu perjalanan yang istimewa. Mengingat kebesaran Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, maka aku akan memilih, aku tetap apapun terjadi, bagaimanapun terjadi, aku tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap mengabdi kepada Tuhan. Dan untuk itu minggu ketiga mengatakan Tuhanlah menjadi raja atas hidupku. Sekarang apa konklusinya? Kalau Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini, dan kepadanya aku memilih beribadah, aku hanya tetap mau patuh dan taat kepada Tuhan saja, maka pertanyaannya adalah, bagaimana sekarang? Setelah semuanya Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita memilih Dia sebagai Tuhan atas hidup kita, maka pertanyaannya bagaimanakah selayaknya dan seharusnya kita hidup? What next? Apa yang harus kita kerjakan? Saudara, saat pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat sebuah ayat yang pendek. Tetapi ayat ini akan menolong kita. Mohon dibantu 1 Samuel pasal 12 ayat 24 sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Setia dan taat di bawah tangan Tuhan. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. Ini merupakan ayat yang sangat indah. Yang kalau saudara renungkan, saudara akan melihat satu rangkaian yang tidak terputuskan mulai minggu pertama, kedua, dan ketiga. Dan kesimpulannya pada saat ini. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. Oke, ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan, dengan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah
betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini merupakan ayat yang merupakan pidato atau khotbah terakhir dari Samuel kepada umat yang dipimpinnya. Saudara masih ingat ya, orang Israel itu selalu mengikuti sistem pemerintahan di mana Allah menjadi raja. Yang dikenal kalau dalam bahasa teologis teokratis. Allah menjadi sumber yang memerintah. Tetapi orang-orang Israel merasa gak enak. Punya pemimpin, punya raja, tapi gak kelihatan. Meragukan. Lihat itu, Hanan datang. Mereka rakyat yang punya raja kelihatan gagah, naik di muka, kemudian menyerang kita. Waduh, gimana kita? Kita perlu raja. Orang Israel dari teokratis merubah dirinya menjadi monarki. Artinya bukan lagi Tuhan, tetapi Tuhan memerintah melalui raja. Ada yang mewakili. Sehingga kelihatan gitu loh. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika Israel memaksa meminta raja. Maka coba kita baca dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Apakah Tuhan memenuhi? Tuhan memenuhi. Apa Tuhan mengasihi raja? Dikasih rajanya. Tapi setelah dikasih rajanya, ingat apa yang diperintahkan dan dikatakan oleh Tuhan. Ayat 17. Nah 17 saya akan membacakannya di dalam TB2. Sekarang Alkitab sudah muncul terjemahan baru yang kedua. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, sehingga kalau saudara mau lebih memahami, ada beberapa pemahaman yang lebih dalam, saudara bisa membacanya di sana. Ya, ayat yang ke-17 saya bacakan bagi saudara bisa ikuti di situ. Ayat yang ke-17, bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarilah betapa besarnya kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Jadi berarti permintaan orang Israel akan seorang raja yang memerintah itu satu yang benar atau yang salah? Salah. Makanya Tuhan mengingatkan. Sekarang ini sedang musim kering. Musim memanen gandum. Nah, biasanya di sana musim menuai gandum itu terjadi pada bulan Mei atau Juni. Itu saatnya orang menuai. Pada saat menuai, apa yang terjadi? Biasanya itulah saat musim kering. Kalau ada hujan nggak jadi manen. Karena apa? Buah-buahnya rontok. Apalagi kalau hujannya airnya terus menggenang, busuk. Akhirnya tidak jadi menuai. Itu sebabnya mengapa dikatakan di situ sekarang ini musim menuai. Artinya musim kering, bukan musim hujan. Ini bukan bulan-bulan Oktober atau November. Ini masih Mei atau Juni. Pada musim seperti ini harusnya hujan tidak pernah turun. Tetapi Samuel berdoa. Dia mengatakan, Tuhan, kalau permintaan ini benar, Engkau jawab dengan benar. Tapi kalau permintaan mereka salah, jawablah. Dan benar. Yang terjadi setelah Tuhan berdoa, setelah Samuel berdoa, maka hujan turun dengan lebat, guruh menyambar-nyambar, sehingga orang-orang semua ketakutan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak biasa. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di dalam Alkitab,
ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang biasa terjadi, itu tanda bahwa Tuhan sedang berbicara. Itu tanda bahwa Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Nah, di sini seharusnya musim kering, musim menuai, tiba-tiba datang hujan dan guntur yang luar biasa. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau katakan. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan, engkau sudah salah. Engkau yang dulunya benar mempunyai iman yang baik. Mengatakan engkau adalah umat pilihan Allah dan tetap hanya beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku memilih Tuhan. Tetapi sekarang ternyata engkau tidak memilih Tuhan. Engkau memilih raja. Engkau tahu? Itu ada konsekuensi yang sangat besar. Itu sebabnya mengapa Allah menurunkan hujan yang lebat. Guntur menyambar sehingga mereka semua ketakutan. Ya, saya bisa membayangkan saudara, kalau hujannya hujan biasa, kalau gunturnya cuma kilat yang ada di langit, mungkin orang tidak takut. Tetapi di sini guruh, satu yang sangat dahsyat, sehingga membuat semua orang Israel menjadi takut. Apa maksudnya? Tuhan berbicara seperti itu bukan untuk menghancurkan Israel, bukan. Tapi sebetulnya Tuhan menyatakan itu untuk menyadarkan mereka. Saudara, seringkali dalam hidup ini yang seringkali terjadi. Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak normal terjadi dalam hidup kita. Untuk mengingatkan kita. Bukan untuk menghukum. Bukan untuk menghancurkan. Bukan untuk membinasakan. Bukan. Itu karena suatu tanda bahwa kasih Allah masih sangat besar. Dia rindu kalaupun engkau melakukan kesalahan. Jangan sampai binasa. Diingatkan. Diberi petunjuk. Diberi arahan. Ya, mungkin contoh sehari-hari yang bisa kita pahami saat ini. Misalkan ada sebuah acara yang mau dibuat. Dan acara itu karena dilakukan di musim kering, di mana tidak ada hujan, tidak apa. Biasanya orang senang membuat acara di outdoor, di luar. Sehingga semua disiapkan. Mulai dari kursi, bangku, meja, sound system dan semuanya. Semua sudah. Dan ketika ditanya, gimana nanti ini? Oh, aman. Sekarang bukan musim hujan, pasti beres. Tiba-tiba hujan turun lebat, gimana saudara? Itu salah satu. Sehingga saudara kalau perhatikan, dan saudara mulai bertanya, lu kok bisa? Kalau hujan turun, itu bukan hujannya yang aneh saudara. Tetapi mungkin itu disebabkan karena kepercayaan diri kita yang terlalu besar. Itu sebabnya demikian juga dengan Israel. Mereka sudah merasa nyaman. Permintaan mereka tentang seorang raja sudah dikabulkan. Saul sudah dilantik. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka. Kamu salah. Ketika engkau memakai perantara, ketika engkau tidak lagi hanya bersekutu kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tapi menyekutukan, bahkan menggabungkan, tidak hanya cuma satu, tapi memakai 2, 3, dan 4 hal lain untuk menjadi pemimpin atas hidupmu yang membuat kamu merasa nyaman, aman, tentram. Ingat, kamu akan menghadapi masalah. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya lalu berkata, ya seringkali kita melakukan hal yang seperti itu, bukan? Kita memilih jalan yang salah. Kita sudah memilih tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan.
bukan berarti iman kita tidak ada loh saudara. Kita beriman, kita tetap meminta Tuhan jadilah pemimpin atas hidup saya. Memang iman tetap ada. Doa saudara tetap lakukan. Bahkan mungkin apapun saudara mau bangun tidur sudah doa. Mau makan doa, mau berangkat bekerja berdoa. Saudara memulai usaha berdoa. Walau memang doanya sudah baik sekali. Tetapi yang jadi kesalahan seringkali rasa aman saudara lebih ditaruh bukan kepada Tuhan. Tapi baru merasa aman kalau punya duit. Kalau punya uang baru tenang, gembira, senang, senyum. Kalau uang tidak ada, merengut, brongos. Gimana ini? Ada orang yang lebih merasa aman kalau punya jabatan. Begitu dia turun dari posisi merasa seperti kebakaran jenggot. Aduh gimana ini nanti? Ada orang yang merasa bahwa rasa aman itu ada kalau dia punya teman-teman yang baik. Dia punya relasi. Dia punya pekerjaan dan sebagainya. Tuhan ingin mengingatkan, kalau itu yang menjadi rasa amanmu, engkau akan dijajah oleh itu. Ketika engkau meminta raja, raja akan datang, tapi raja akan menindas engkau. Dia akan memberi peraturan, dia akan meminta pajak, dia akan mengatur ini dan itu dan ini dan itu. Sehingga engkau seolah-olah terbelenggu olehnya. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengingatkan, jangan sampai engkau seolah-olah menaruh harapan tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lain. Itu sebabnya saudara pagi hari ini kita diingatkan. Saya yakin saudara masih punya iman, percaya kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya juru selamat saudara yang menolong dan memimpin saudara. Dan saudara pasti masih tetap berdoa meminta kepada Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi jangan sampai rasa aman kita ditaruh kepada hal yang lain. Sama seperti ketika kita mencari kehidupan ini. Seolah-olah kita menaruh dua takhta dalam hidup kita. Tahta yang pertama Tuhan yang memerintah. Tapi tahta yang kedua aku yang memerintah. Dan susahnya aku dan Tuhan mau disejajarkan, mau sama-sama. Kalau pas Tuhan ini berkata yang enak, yang manis, saya ikuti. Tapi kalau tidak, aku yang harus menurut, aku yang harus menentukan. Saya ingat saudara yang suka sekarang saat ini juga saya merasa makin lama makin bodoh saudara. Kalau dulu, karena saya memang suka bawa mobil, saudara, setir ya, saya senang setir ya, seperti Pak Mulya. Wah senang, kemana-mana lebih baik saya yang nyetir daripada orang lain gitu. Suka sekali. Dan apa keistimewaannya? Karena saya selalu bawa setir, selalu sekali aja jalan biasanya hafal. Belok kiri, belok kanan, ke sana, ke sini. Sehingga katanya teman-teman yang sering kali ikut saya, kok tahu aja jalan tikus. Wah mendelesep ini, mendelesep sana, keluar sana. Mendelesep ini, oh keluar situ. Belakangan saya pikir-pikir, kok jadi mulai bodoh ya. Sudah pernah ke sana, balik lagi kok kesasar. Keliru jalannya. Kenapa? Karena sudah mulai terlalu biasa ngikuti GPS. Sudah tidak pernah pakai mikir, oh belok kiri, 300 meter lagi, belok kanan, ikut aja. Kadang-kadang, wah ya itu yang nyebabkan, lu, kok jalannya tiba kecil gitu ya. Keliru ternyata salah pencet. Sepeda motor, itu jalan untuk sepeda motor dijalani mobil. Ya sempit ya toh, keliru kadang-kadang itu yang terjadi. Seringkali kita tuh seperti itu saudara. Sehingga kalau tidak sesuai, kita seolah-olah mau memilih jalan sendiri. Ingat saudara, tidak bisa ada dua pemerintah dalam satu kondisi. Kalau saudara mau mengatakan Tuhan ada pemimpin, jadikan dia pemimpin. Jangan kita ikut-ikut.
Kalau kita ikut-ikut yang terjadi, justru kita akan tersesat. Nanti kalau sudah tersesat, bingung, lalu boleh Tuhan dijadikan emergency call. Ted, gimana ini? Saya kok di sini? Kok salah? Baru bingung. Bukankah itu yang sering terjadi? Ketika saudara menghadapi perjalanan hidup saudara, saudara mau seenaknya sendiri semau saudara sesuai dengan apa yang saudara kehendaki. Kalau Tuhan berbicara, baca firman Tuhan cocok kita kerjain. Kalau enggak kita lewati, kita tinggal. Kalau sudah enggak punya jalan keluar, baru kata Tuhan, gimana nih Tuhan? Kok gak selesai-selesai masalahku? Tuhan, kapan kau mulai menolong aku? Kok sampai sekarang tidak ada jalan keluar? Tuhan, kapan ini uangnya datang? Ini sudah makin menipis, makin sudah asat ini. Ini tinggal koret-koret, ini tinggal keraknya ini Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Kalau sudah kepepet baru Tuhan katakan, no, salah. Itu sebab Tuhan mengingatkan. Tuhan mengingatkan orang-orang Israel terhadap hal itu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita saat ini datang kepada Tuhan. Dan betul-betul mengingat bagaimana kita bisa hidup. Apa yang harus kita kerjakan? Sebentar, ini alatnya baru sehingga belum terbiasa. Ya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, mari kita melihat apa yang Samuel katakan. Oke, engkau sudah salah memilih. Engkau sudah meminta Tuhan mengangkat raja. Saul sudah diangkat. Oke, tetapi ingat, kamu memang salah. Tapi Tuhan masih peduli kepadamu. Kalau Tuhan sudah tidak peduli, Dia tidak akan menegur kita. Jadi teguran itu adalah tanda kasih di mana Tuhan belum menyerah atas hidup kita. Saudara harus bersyukur. Kalau dalam perjalanan hidup saudara ada hal-hal yang kadang-kadang nyerimpeti. Kadang-kadang saudara harus bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi saudara. Masih mengingatkan saudara. Kalau enggak, hancur, habis. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita mau melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak berhenti di ayat 17. Tuhan tidak berhenti, Samuel tidak mengatakan hanya Tuhan kirimkan hujan, badai dan halilintar, kuruh. Tetapi Tuhan lanjutkan. Apa yang Tuhan lanjutkan? Ayat yang ke-24 yang sudah kita baca. Coba kita baca sekali lagi. Tolong bisa ditayangkan ayat 24. Ayat 24 itu luar biasa. Ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 24. Ayat 24 mengatakan, hanya saja, ayat 24, hanya saja takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan beribadalah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Sebab lihatlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 24 di mana Samuel tidak berkata, kamu gagal. Karena kamu gagal, maka kamu akan dihancurkan. No. Kamu memang gagal. Tetapi Tuhan berkata, sekarang takutlah akan Tuhan. Ingat yang pertama, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, beribadalah kepadanya dengan setia. Dengan segenap hatimu. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menegur kita, menyalahkan kita lalu, kamu salah, kalau gitu pergi sana. Hapus, tidak mau menerima kamu lagi. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu memang sudah salah. Tetapi puji Tuhan, mari
kembali. Tuhan itu seperti orang tua yang melihat anaknya salah jalan. Dia tidak berkata, kamu bukan anakku lagi. Kamu memalukan, kamu menyusahkan, kamu mengerikan. No, pergi sana. Tidak. Tapi dia berkata, aku tahu kamu sudah salah jalan. Tapi mari, aku akan menunjukkan jalan yang benar kepada kamu. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, itu berarti setia itu adalah pilihan kita. Setia dalam firman, hanya takutlah akan Tuhan, tetap pegang Tuhan sebagai pusat atas hidupmu, dan beribadahlah kepadanya dengan setia. Apa maksudnya setia? Beribadah kepada Tuhan dengan setia itu berarti itu bukan cuma sekedar janji. Tahun 2026 baru kita mulai. Seringkali di dalam mulai sesuatu yang baru, kita seringkali memang membuat janji. Tetapi setia bukan cuma sekedar janji. Bukan hanya sekedar sesuatu yang diucapkan. Tapi itu harus dihayati dengan segenap hati. Sebab ketaatan, setia itu adalah ketaatan di dalam kita mematuhi apa yang Tuhan mau. Setia adalah ketaatan kecil yang kita lakukan. Bukan cuma sesekali, tapi kita lakukan setiap hari. Setia itu berarti kita tetap lakukan ada atau tidak ada yang melihat. Itu setia. Setia itu berarti melakukan dan tetap melakukan terus walaupun keadaan dan situasinya sedang tidak menguntungkan. Mungkin kita sedang tidak diberkati, mungkin pekerjaan sedang sulit, mungkin keadaan sedang repot, tetapi kita tetap melakukannya. Ketaatan kecil demi kecil setiap hari. Walaupun mungkin kita sedang tidak ada di mimbar, sedang dilihat oleh banyak orang. Orang yang setia adalah orang yang taat. Sekali lagi, taat. Walaupun tidak dilihat oleh siapapun juga. Kalau mungkin kita mau melihat di dalam kondisi hidup kita sehari-hari, misalkan di dalam keluarga, kita tetap akan mengasihi keluarga meskipun kita sedang lelah. Meskipun kita merasa capek aku mengasihi. Capek aku melakukan ini. Aduh, rasanya kapan bisa berubah? Kapan akan berubah? Mengampuni. Tapi gak berubah. Lelah saya. Lihat itu, karakternya gak berubah. Lihat itu, cara ngomongnya masih tetap seperti itu. Emosionalnya masih seperti itu. Kapan bisa berubah? Ketaatan saudara dalam melakukan itu merupakan bukti bahwa saudara setia. Setia berarti melakukan. Walaupun kondisinya tidak menguntungkan. Tapi saudara tetap lakukan dengan setia. Ketaatan setiap hari demi setiap hari, itulah setia. Dalam hal pekerjaan, mungkin orang lain semua tidak jujur, semua orang curang dan sebagainya. Saudara tetap jujur dan setia. Itulah kesetiaan. Orang lain boleh berubah. Saya tetap lakukan dari hari ke hari. Besok saya harap mereka sadar dan insyaf. Ternyata belum. Ya tetap dilakukan. Terus dilakukan. Itulah kesetiaan.
Jadi beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Beribadahlah kepada Dia dengan penuh ketaatan dari hari ke hari. Meskipun mungkin saudara yang dulunya suka berdoa, selalu membawa doa, saya diberitahu, saya dengar firman Tuhan, saya selalu diingatkan, rajin berdoa, doakan untuk saudara-saudaramu, kepada istri, untuk suami, untuk anak-anak, berdoa. Orang yang setia, walaupun dia berdoa, tetapi ketika dia berdoa merasa kok rasanya tidak nyambung ya. Kok hampa ya. Orang yang setia tetap taat berdoa. Walaupun terasa hatinya kosong. Dia akan terus menjerit kepada Tuhan dan Tuhan, sentuh hatiku. Tuhan, ini hatiku, aku ingin, Tuhan, aku rindu. Aku sudah berdoa tapi rasanya kok kosong. Kok tidak ada sentuhan, rasanya nggak nyambung. Orang yang setia, dia tetap taat walaupun kondisinya seperti itu. Dia mengatakan, Tuhan, aku rindu. Aku tahu. Walaupun aku capek, aku sudah lelah. Bukannya fisik, tapi juga dalam batin rasanya lelah. Tapi aku mau tetap bersandar kepada itu, tetap setia. Dia tetap berdoa. Dia tetap mencari hadirat Tuhan. Ingat, kesetiaan itu bukan soal perasaan. Banyak orang yang mau setia kalau perasaannya enak, tentrem. Aku sayang sama dia, aku mau setia. Aku kok gak sayang, aku mulai benci, aku tidak setia. Itu yang salah. Kesetiaan bukan soal perasaan, tapi kesetiaan itu soal keputusan. Mau enggak? Rela enggak? Sedia enggak? Terus mau aku lakukan setiap saat. Itu sebabnya mengapa akhirnya pada ayat yang ke-24 diingat. Perhatikanlah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepadamu. Ingat mengapa kita lakukan semua itu. Karena Tuhan sudah terus menerus setia kepada kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Bahkan itu sebabnya mengapa Ebenezer sampai saat ini aku boleh ada. Sampai saat ini aku boleh seperti ini. Ini hanya karena pertolongan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara lupa terhadap hal ini, itu yang seringkali membuat saudara tidak setia. Membuat saudara sombong. Merasa saudara yang paling bisa. Dan itu akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Itu sebabnya, mari. Kalau kita tidak sombong, akhirnya seringkali kita jadi ekstrim yang lain. Putus asa. Tuhan kok tidak pernah menolong saya. Mari pagi hari ini kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita bertanya. Sampai saat ini, sejauh mana Tuhan sudah menolong saya? Kalau saudara tidak pernah merasa Tuhan menolong saudara, itu saatnya di mana saudara harus kembali bertanya, di manakah Tuhan? Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Ingat iman itu, iman yang sehat itu lahir dari ingatan dan kesadaran akan betapa besarnya pertolongan Tuhan atas hidup kita. Mari kita jujur saat ini. Adakah yang pernah hampir menyerah? Adakah saudara yang pernah mengatakan seolah-olah tidak ada harapan? Tapi saat itu Tuhan menolong. Jadikan momentum itu, peristiwa itu menjadi pengingat. Sehingga saudara boleh berdiri tegak dan mengatakan, aku mau setia, aku mau taat. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Adakah saudara yang saat ini pernah merasa jatuh, sampai saudara tersingkir, terbuang. Tapi Tuhan tetap angkat saudara kembali. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tanpa salah.
Tetapi kasih setia Tuhan tetap indah atas hidup kita. Adakah saudara masih boleh berdiri dengan tegak sampai hari ini? Bukan karena kuat, tetapi karena saudara merasa ditopang oleh Tuhan. Jadikan itu momentum-momentum yang membuat saudara berdiri teguh. Itu sebabnya, ingat, sampai saat ini Tuhan tetap menolong kita. Dan Dia terus mengundang kita untuk rajin beribadah dengan setia, dengan taat. Dia mau bahwa Dia diangkat menjadi raja atas hidup kita. Dan saat ini Tuhan berkata, itu sebabnya hiduplah setia dan taat kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara pagi hari ini yang mengatakan, Tuhan, aku sudah salah. Tuhan, aku sudah berulang kali gagal. Tuhan, aku capek Tuhan. Dengar baik-baik, firman Tuhan pagi hari mengatakan, Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalaupun hari ini hidupmu seperti musim kering, itu bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan engkau. Tapi itu Tuhan, itu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi engkau dan saat ini memanggilmu. Saya mengundang musik tampil ke depan. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Singers akan siap di belakang. Dan mari kita tanyakan dengan jujur pada diri kita sendiri. Area mana dalam hidupku saat ini yang belum sungguh-sungguh kita tundukkan kepada Tuhan? Area mana dalam hidupku saat ini yang masih diperintah oleh aku, tapi bukan Tuhan yang memerintah? Dalam hal apa aku masih merasa aku yang kuat? Dalam area apa di mana saudara merasa itulah gantungan dan harapan hidupku? Saat ini saudara tidak perlu mengangkat tangan saudara. Saudara tidak perlu berdiri, tapi cukup saudara jujur di hadapan Tuhan. Dan katakan dengan pelan-pelan dalam hati saudara, Tuhan, aku mau kembali. Aku mau setia. Bapa, lembutkanlah hatiku. Aku mau taat. Tolong aku. Tolong aku Tuhan. Sadarlah, Tuhan yang sama yang sudah mengguncang Israel, Tuhan juga yang sama yang memulihkan Israel. Tuhan juga yang akan menolong hidup saudara saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Mari kita berkata, Tuhan Bapa kami, sentuh kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. sekali lagi katakan, ya Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Saudara yang mau dikata Tuhan, kami mau berdiri di tempat saudara, katakan, oh Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah Hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku saat ini Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mendengar firman-Mu, sekali lagi Tuhan memperingatkan kami, agar kami boleh tetap setia dan taat kepadamu dalam segala hal, dalam ibadah kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam iman kami kepadamu Tuhan. Kami sadar, seringkali kami tidak setia. Seringkali kami menduakan Tuhan. Dan kami menjadi raja atas hidup kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu saat ini boleh berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, agar kami boleh kembali pada jalan Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk teguran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami sekali lagi. Biarlah firman-Mu boleh terus berbicara dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi suluh dan pelita bagi
kaki ketika kami melangkah dalam hidup ini. Kau tanamkan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hidupnya untuk menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Engkau pakai kami semua juga Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima firman-Mu. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu terberkati oleh firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah setia untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu mulai hari ini yakin dan percaya untuk selalu setia pada Tuhan Yesus? Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil kita pujikan Gandol Gusti. Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wangi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wangi Gandol Gusti. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selawinyo. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Jemaat boleh bertepuk tangan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Boleh joget bareng-bareng hari ini buat Tuhan Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama siapa? Bersamamu Yesusku. Semuanya kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang,
menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kesukaan kami. Sukacita kami ada di dalam Engkau, karena Engkau yang menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan untuk kami terus-menerus menjadikan Engkau pusat dalam hidup kami, dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami setia dan taat kepadamu. Itu sebab Tuhan, saat ini kami datang membawa diri kami, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, karena kami yakin percaya Engkaulah Allah kami, dan Engkau yang kami sembah, Engkau yang akan mengatur kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat untuk saudara kami yang lain yang saat ini tidak sempat bersama dengan kami. Tuhan juga menolong mereka, Tuhan juga menjamah hidup mereka, Tuhan memberkati mereka juga sebagaimana Engkau sudah memberkati kami. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan tolong juga sehingga mereka berdapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami mau pulang, kami yakin, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau menyertai kami. Itu sebabnya kami mau pulang dengan bersama dengan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebabnya saudaraku, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati kehidupanmu, memberikan kekuatan baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usaha, dalam sekolah, dalam semua yang kau kerjakan. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai dengan kasih-Nya selamanya. Kasih karunia, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kasih-Nya selamanya. Oh Tuhan, selamanya, selamanya, oh selamanya.
ambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali.